Salam sehat. Hari ini kita mau ngebahas tentang cara pengisian formulir bagi teman-teman yang ingin bergabung dengan SMKN Negeri 1 Parindu. Yuk ikutin terus. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, pencet dulu tombol merahnya sampai berwarna abu-abu. Oke, kita mulai dengan nomor urut ya. Di situ ada nomor urut teman-teman beserta tanggal pengembalian dan jam pengembaliannya. Setiap orang punya nomor urut yang beda ya. Jadi nomor urut yang ada di tanggal pengembalian dan jam yang ada di atas teman-teman pindahkan di kolom keterangan nomor 1. Yang kedua ada jurusan. Nah, SMK Negeri 1 Parindu punya 4 jurusan yang ada di video sebelumnya ya, teman-teman. Teman-teman pilih satu, kemudian tuliskan di kolom tersebut. Misalnya teman-teman memilih TKJ, jadi ditulis itu teknik komputer jaringan, atau memilih TKR dan seterusnya. Yang ketiga ada ijazah atau SKL 1 lembar asli. Jika ada, checklist di bagian lengkap. Jika tidak ada, checklist di bagian tidak lengkap dan tulis keterangannya. Rapot SMP asli ya, jadi yang bukan yang fotokopi juga sama. Jika lengkap, checklist di bagian lengkap. Yang kelima ada fotokopi KK 2 lembar. KK ini kakak yang ada nama teman-temannya ya. Jangan pinjam kakak tetangga. Yang keenam ada fotokopi akte 1 lembar, akte kelahiran. Yang ketujuh ada fotokopi KPS atau KIP atau Kartu Indonesia Pintar ya jika ada. Yang kedelapan ada teman-teman wajib menyiapkan materai harga 10.000 sebanyak 2 lembar. Yang kesembilan ada fotokopi sertifikat 1 lembar. Nah, sertifikat di sini maksudnya sertifikat selama teman-teman ada di SMP. Misalnya pernah mengikuti lomba OSN tingkat kabupaten dan seterusnya. Nah, yang tanda tangan yang menerima di bawah itu nanti akan diisi oleh panitia. Jadi teman-teman tidak perlu mengisi di bagian yang menerima. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke surat pernyataan calon siswa. Nah, di sini untuk mengisinya, teman-teman butuh banget yang namanya KK atau kartu keluarga. Di situ ada keterangan saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama calon peserta didik sesuai akta lahir atau ijazah ya. Jadi jangan beda-beda. Kemudian jenis kelaminnya, teman-teman tulis perempuan atau laki-laki. Dan tempat tanggal lahir sesuai KK atau akte ya. Dan agama teman-teman. Kemudian ada alamat calon siswa, itu juga sesuai KK. Kemudian asal sekolah, SMP atau MTS. Kemudian nomor telepon calon siswa atau orang tua atau wali. Di situ yang bisa dihubungi untuk pengumuman nanti. Kemudian nama ayah sesuai dengan kakak. Kemudian nama ibu juga sesuai dengan kakak dan jurusan yang dipilih. Di situ ada keterangan dengan ini menyatakan bahwa apabila saya diterima di SMKN Negeri 1 Parindu, maka saya bersedia memenuhi semua tata tertib yang berlaku di SMKN Negeri 1 Parindu. Dan apabila saya melanggar tata tertib, maka saya bersedia untuk menerima sanksi yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Nah, di bawahnya ada mengetahui orang tua atau wali siswa. Itu nanti diisi dan ditandatangani oleh orang tua atau wali ya. Kemudian di sebelahnya itu tanggal teman-teman menyerahkannya kembali. Kemudian calon peserta didik, nama, kemudian tanda tangan dan disertai dengan materai 10.000. Jadi nanti tanda tangannya harus mengenai material tersebut ya teman-teman. Oke, kita masuk ke formulir peserta didik ya. Itu ada tanggal, bulan, dan tahun saat teman-teman mengisi formulir. Kemudian kita masuk ke data pribadi. Yang pertama ada nama lengkap. Ini harus sesuai dengan kakak ya. Teman-teman untuk mengerjakan ini harus memegang kakak. Kemudian jenis kelamin, jika laki-laki centang di laki-laki, jika perempuan centang di perempuan. Kemudian NISN, nomor induk siswa nasional. Jika teman-teman dapat biasanya ada di ijazah atau di rapot. Yang keempat ada NIK, ini juga diperoleh di KK. Teman-teman masuk digitnya di situ. Kemudian nomor KK juga teman-teman temukan di KK. Kemudian tempat lahir sesuai dengan KK ya. Tanggal lahirnya juga harus sesuai, ada tanggal, bulan, dan tahun. Kemudian nomor registrasi akta lahir itu juga ditemukan di KK bagian atas tengah. Yang kesembilan ada agama dan kepercayaan. Jika Islam teman-teman pilih di 01, Kristen 02, Katolik 03, Hindu 04, Buddha 05, Konghucu 06, dan seterusnya. Yang ke-10 warga kewarganegaraan. Jika WNI cetak
centang di WNI. Jika WNA, teman-teman tulis negaranya dari mana. Yang ke-11 ada berkebutuhan khusus. Nah, ini jika tidak ada tulis 01, jika ada teman-teman cari ada di nomor berapa dan masukkan nomornya. Yang ke-12 ada alamat jalan. Ini sesuai dengan KK atau yang punya KTP boleh sesuai dengan KTP. 13 RT, RW, 15 ada dusun, 16 kelurahan, 17 kecamatan, 18 kode pos. Ke-19 ada lintang dan bujur, ini nggak perlu diisi. Kemudian 21 ada tempat tinggal, 22 moda transportasi. Jika berjalan kaki boleh ketik berjalan kaki, jika berkendaraan pribadi silahkan tulis 02 dan anak keberapa. Oke, kita lanjut ke nomor 24. Apakah punya KIP, Kartu Indonesia Pintar? Jika iya, centang ya. Jika tidak, centang tidak. 25. Apakah peserta didik tersebut tetap akan menerima KIP? 26. Alasannya jika menolak. Oke. Selanjutnya ada data ayah kandung. Nama ayah kandung, nik ayah, tahun lahir, pendidikan, pekerjaan, penghasilan bulanannya, dan berkebutuhan khusus. Jadi datanya disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Begitu juga dengan data ibu kandung dan data wali. Nah, data wali ini jika orang tua kandung tidak ada, namun diwakili oleh data wali. Kemudian ada kontak nomor 55, nomor telepon rumah. Jika tidak ada, tidak perlu diisi. Jika ada, silahkan diisi. 56 ada nomor HP, ini wajib ya, nomor milik orang tua atau wali. Di situ kemudian ada email jika ada, dan data rincian peserta didik, data Dapodik, tinggi badan peserta didiknya dalam sentimeter, berat badan dalam kilogram, lingkar kepala dalam sentimeter, kemudian jarak tempat tinggal ke sekolah, apakah kurang dari 1 kilo, jika lebih centang lebih dari 1 kilo. Sebutkan dalam kilometer, jadi dikira-kirain ya, kira-kira berapa kilo. Yang keenam, waktu tempuh ke sekolah, jadi dilihat berapa jam, atau jika tidak sampai jam berarti berapa menit. Kemudian jumlah yang ketujuh ada jumlah saudara kandung. Ya, jadi diisi berapa jumlah saudara kandung. Selanjutnya ada prestasi. Jika ada prestasi boleh teman-teman isi di situ dalam bidang sains, seni, olahraga atau tidak. Kemudian tingkatnya, kemudian tahun berapa. Jika tidak ada kosongin aja ya. Beasiswa. Jadi bagi teman-teman yang pernah mendapat beasiswa boleh diisi di situ. Jika tidak kosongin aja. Kemudian ada kesejahteraan peserta didik. Oke, di situ ada keterangan, ada 5, apakah pernah mendapat PKH, PIP, kartu perlindungan sosial, kartu keluarga sejahtera, kartu kesehatan. Jika ada, silahkan ditulis di situ. Jika tidak ada, dikosongkan aja. Kemudian registrasi peserta didik. Nah, kompetensi keahlian. Ini teman-teman pilih jurusan yang mana tadi? Apakah TKR, TKJ, atau yang lainnya? Yang kedua, jenis pendaftar. Apakah siswa baru, atau pindahan, atau baru kembali bersekolah? Isi sesuai dengan nomornya. Kemudian yang ketiga, NIS, nomor induk siswa atau nomor induk peserta didik, masukin lagi. Kemudian tanggal masuk sekolah, asal sekolah, nomor peserta, nomor seri ijazah, kemudian nomor SKHUN. Di situ ada keterangannya di bawah, boleh dicek. Kemudian ada pendaftar keluar, tapi jika tidak keluar tidak perlu diisi ya. Kemudian tanda tangan dari ini tanda tangan dari orang tua ya, yang wali kelas dikosongin aja. Oke. Nah, itu tadi cara pengisian formulir. Nah, sekarang di sini ada warna sesuai dengan jurusannya. Jadi 4 jurusan dengan warna yang berbeda. TKJ merah, TKR biru, TBSM kuning, DPIB itu hijau. Nah, apa arti ini? Ini artinya ini adalah warna yang harus teman-teman pilih dalam pemilihan warna map untuk pengembalian berkas. Jadi jika teman-teman memilih jurusan TKJ, maka teman-teman harus membeli map yang warnanya merah. Jika TKR, belilah map berwarna biru. Jika TBSM, belilah map berwarna kuning. Dan jika DPIB, belilah map berwarna hijau. Jadi jangan salah ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada keterangan kompetensi keahlian, ada 4 jurusan dan jumlah. Jadi TKR diperlukan 114 anak. TKJ diperlukan 152 anak. Kemudian teknik sepeda motor ada 76 anak. Desain permodelan ada 38 anak. Nah,
Untuk mengetahui info-info ini, boleh teman-teman hubungi. Di sebelah ada nomor kontak person, ada Pak Ubal, ada Pak Hinang, Pak Stefanus, dan Pak Lumban. Jadi boleh menghubungi nomor-nomor tersebut untuk mengetahui bagaimana kondisi jumlah atau jurusan yang akan teman-teman pilih. Oke, begitu saja video hari ini. Untuk pengembalian akan ada video berikutnya ya. Diikutin terus. Bye.